Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam RHI Renungan hari ini. Saya berharap ibu, bapak, dan saudara tetap merasakan kasih setia Tuhan, meskipun sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai ancaman sakit penyakit, bahkan resesi ekonomi. Saya berharap di tengah situasi seperti ini, kita tetap tidak kehilangan harapan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, RHI Renungan hari ini mengangkat tema doa dalam kesesakan. Doa dalam kesesakan. Saudara, kesesakan bisa dari berbagai macam kondisi. Bisa karena faktor ekonomi. Kesesakan karena hidupnya berkekurangan, kemudian hutang sana, hutang sini, hutang situ, semua sudah, sehingga tidak mungkin, malah mereka nagih semua, lalu merasa kesesakan. Itu ekonomi. Kesesakan bisa berarti juga dari sakit penyakit. Saya tahu ada sahabatku, seorang hamba Tuhan, yang sekeluarga berada di rumah sakit. Dari dia, istrinya, anaknya, bahkan menantunya, semua. Dan kesesakan di tengah sakit penyakit. Ada juga yang lainnya, yaitu kesesakan karena situasi sosial politis. Bisa jadi karena pengaruh agama, mayoritas A, lalu yang B ini dikucilkan. Ya, itu terjadi di mana ya? Ya ada, meskipun sama-sama Pancasila, ya ada. Karena apa? Karena agama itu baik, tapi pemeluknya belum tentu. Bisa juga agama digunakan alasan untuk hal yang tidak baik. Ya tentu, itu penyelewengan dari nilai agama, tapi itu bukan bahasan kita sekarang. Tapi yang jelas kesesakan itu ada dan bentuknya bisa beragam. Setiap orang berbeda. Mungkin ini bukan soal ekonomi, mungkin yang itu bukan soal sakit penyakit, mungkin yang sana bukan soal ekonomi dan sakit penyakit, tapi relasi. Mungkin malah kita semua numpuk, ekonomi iya, sakit penyakit iya, relasi iya. Saudara, inilah yang kita bahas sekarang, doa di tengah kesesakan hidup. Saudara, Daud pernah mengalami, bahkan sering, yaitu kesesakan hidup. Ketika muda, dia menjadi buronan politik, dimusuhi oleh Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri. Tapi ketika dia sudah menjadi raja, dia juga punya beban, di mana anak terkasih memusuhinya dan menghasut banyak orang, bahkan penasehatnya membackingi Absalom ini, dan Daud merasakan kesesakan. Begitu juga dengan sakit penyakit yang diderita oleh anaknya. Ketika dia mengambil Betseba menjadi istrinya, dan anak sakit, dan dia mengalami kesesakan. Dia berdoa dan berpuasa, tapi akhirnya anak itu meninggal dunia. Kesesakan bisa juga karena duka, ditinggal oleh orang yang dikasihi. Saudara, Daud merefleksikan itu, maka Daud membuat banyak syair tentang doa. Salah satu yang kita bahas adalah doa di tengah kesesakan hidup. Saya akan mengajak kita
untuk membaca sebagian dari kesaksian pemazmur pada pemazmur 69, khususnya pada ayat yang kedua sampai dengan keempat. Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan baca mulai ayat 1. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Mazmur 69 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 69 ayat 1 sampai dengan 4. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gaya penulisan Mazmur 69 seperti flashback. Jadi yang belakang ditaruh di muka, kemudian ke sini. Perhatikanlah, disebutkan di sini, selamatkanlah aku ya Allahku, sebab air naik sampai ke leherku. Kenapa naik sampai ke leher? Dikatakan ayat 3, aku tenggelam dalam rawa yang dalam, terperosok dalam air yang dalam. Dia tenggelam di rawa. Kenapa bisa masuk ke rawa? Ayat setelah itu menjelaskan, gelombang pasang menghanyutkan aku. Jadi seperti berjalan-jalan di pantai, lalu gelombang pasang, lalu dia dihempas, dihanyutkan sampai dia di rawa, dan di situ dia tenggelam dan dia teriak-teriak minta tolong, dan dikatakan di sini itu air sudah ada di batas lehernya, detik-detik dia celaka. Dan ayat 4 itu masuk, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Ini gambaran bagaimana dalam saat kritis dia berteriak, pada saat kritis dia menangis, pada saat kritis dia datang kepada Allah. Doa dalam kesesakan pertama-tama pasti ditujukan kepada Tuhan, pada Allah. Doa dalam kesesakan. Yang pertama, doa dalam kesesakan, yaitu ketika kita menghadapi beban hidup yang berat. Di sini dikatakan ada gelombang pasang, dia hanyutkan, dia hempaskan, dirawa dan tenggelam. Kesesakan berarti beban yang menumpuk, tidak hanya satu masalah. Itu poin kedua. Dan poin yang terakhir di sini dikatakan, aku mengharapkan Allahku. Ada 3 yang penting yang perlu kita cermati bagaimana kita belajar dari kitab Pemazmur ini. Yang pertama, menghadapi kesesakan
berarti menghadapi banyak masalah, tumpuk-tumpuk. Yang ini belum selesai, datang yang ini belum selesai, datang yang ini, datang lagi. Dan mungkin kita sekarang sedang menghadapi kecemasan. Poin pertama, kita mungkin saja menghadapi kecemasan. Itu realitas hidup. Kalau pertama kecemasan, kesesakan itu realitas hidup, maka poin yang kedua adalah memohon, mengharapkan pertolongan kepada Tuhan. Bukan yang lain, Tuhan, Yahweh, Tuhan yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lain. Jadi, mengharap pertolongan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang 3 poin penting. Doa di tengah kesesakan, kecemasan, beban hidup yang berat. Maka yang pertama-tama adalah kesesakan dipahami sebagai dinamika hidup. Yang kedua, sekali lagi, di tengah kesesakan mengharap hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sekali lagi, di tengah kesesakan mengharap kepada Tuhan, butuh keseriusan di dalam doa. Di masa kritis itu harus makin tekun di dalam doa kepada Tuhan. Dan ini nasihat pemazmur yang layak untuk kita cermati di masa pandemi. Bukankah sekarang kita sedang dalam kecemasan, kesesakan, kesedihan, bahkan ketakutan? Kecemasan karena takut tertular, kesedihan karena ada sahabat, orang yang kita kasihi sudah lebih dulu meninggalkan kita karena masa pandemi. Dan ketakutan, kecemasan, kedukaan ini bisa menumpuk, membuat kita menjadi tidak tenang, bahkan stres. Dan ini berbahaya kalau kita tidak mengingat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya, saya merindukan, mari kita hadapi kehidupan, kesesakan, kecemasan sebagai dinamika. Dinamika hidup. Hidup kadang ada suka, ada duka, ada berhasil, ada gagal, begitu seterusnya. Mari sebagai hamba Tuhan, saya mengajak, jangan sendiri, tapi berharap kepada Allah. Jangan menanggung kesesakan sendiri, berharaplah kepada Allah. Dan poin yang terakhir sekali lagi, sebagai hamba Tuhan saya mengharap, mari memohon tuntunan Tuhan dengan kesungguhan dan jangan putus harap. Karena Tuhan menolong, menopang, menyertai kita. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk menghadapi kesesakan, kecemasan, kesedihan, pergumulan dalam hidup ini sebagai dinamika hidup yang harus kami hadapi. Ajari kami untuk tetap berharap kepada Tuhan, dan ajari kami untuk sungguh-sungguh memohon, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa untuk keluarga-keluarga duka di berbagai tempat, baik di Purworejo maupun di tempat-tempat lain. Berdoa untuk yang sekarang masih terpapar COVID-19 dan isolasi diri, bahkan ada yang dirawat di ICU. Tuhan tolong supaya tetap kami berpengharapan kepada Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk kami yang sehat, supaya kami menjaga diri, tapi juga menopang, mendoakan, memperhatikan saudara kami yang sedang sakit. Jadikan kami sehati, bukan sekedar teori, tapi sebuah langkah pasti untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Di dalam Kristus, Juru Selamat yang hidup dan setia, kami berdoa. Amin.